Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana cuaca di Melbourne hari ini? Panaskah atau eh, Dingin, dingin? kebalikan. Begitu. Oh, Kalau dingin ya, di betul. Arafah barangkali, Oh, Arafah yang di lagi Arafah panas mungkin di selatan. 45, Oh, 45. 45, Masya Mungkin, Allah. ya itu laporan terakhir mengatakan kira-kira 45. Kalau di sini ya mungkin 12, 13 lah. Betul, oh begitu ya. Itu pun nikmatnya Melbourne. Katanya kota yang paling layak dihuni kata di dunia, antara lain Melbourne dan Sydney. 10 kota yang layak ya, Masya Allah. Bang Nuim, ini ya kalau cerita panas sudah 113 warga negara Indonesia yang wafat di Mekah ya, karena banyak orang tua pula. Tapi yang wafat di pertempuran Ukraina pun ini luar biasa. Bang Nuim dengarkan kabar itu tentang apa tuh tentara bayaran ini, apa sebenarnya, mungkin Bang Nuim bisa kasih pencerahan tentang Wagner, pasukannya ini yang memberontak kemarin, juga tentang ya pasukan Chechen yang namanya Ahmad Kadyrov ini memberikan sebuah jaminan kepada Putin tentang pasukan khususnya. Apa yang Bang Nuim bisa terangkan tentang kisah yang ini, Bang Nuim? Ini Wagner ini dibentuk oleh Prigozhin tadi seperti dikatakan, yang sekarang berada di Belarus ya. Dan ini jumlahnya tidak sedikit ya, puluhan ribu mereka ini. Ini kabarnya di restu dari Putin sendiri untuk memungkinkan Rusia memasuki daerah-daerah di luar wilayahnya seperti di Syria, kemudian di Mali, ya, di Afrika, di beberapa tempat lain. Dan kalau sekiranya terjadi kesalahan, Rusia bisa membantah, kalau kami tidak ikut campur. Tapi itu merupakan bagian dari kekuatan tempur Rusia. Seperti dikatakan oleh banyak orang, bahwa sebenarnya bala tentara Rusia itu tidaklah begitu hebat. Tidaklah begitu hebat. Kita lihat keadaan bagaimana sudah lebih dari setahun, hampir setahun setengah di Ukraina, dan mereka tidak bisa berbuat banyak. Nah, ketika pasukan Wagner dikerahkan, dan diantaranya sebagaimana pernah kita sebutkan, termasuk orang-orang yang direkrut dari narapidana, kalangan narapidana. Mereka dijanjikan kalau mereka bersedia untuk bergabung dengan pasukan Wagner di pasukan bayaran. Jadi mirip seperti yang pernah dimiliki Perancis yang terkenal dengan The Foreign Legion atau Legiun Asing. Itu tentara-tentara dari negara-negara lain. Ya, kalau dari Nepal itu kebanyakan tentunya yang disebut Gurkha yang bertugas dalam ketentaraan Inggris. Nah, kalau di Nepal itu banyak anak-anak muda di Nepal itu memang cita-citanya bisa menjadi anggota pasukan Gurkha yang dikenal sangat luar biasa kabarnya. Sehingga ketika misalnya Inggris dalam tahun 80-an melakukan serangan ke Argentina, yaitu ke pulau sebenarnya Malvinas ya. Falklandia ya, Malvinas. Itu banyak tentara Gurkha yang dikerahkan, dan mereka banyak melakukan melakukan penewasan itu bukan dengan senjata tapi dengan pisau. Mereka datang dari belakang, mereka menyembelih leher tentara Argentina. Nah, begitulah kira-kira. Maka Wagner ini belakangan menggunakan siasat untuk merekrut para narapidana, terutama yang mereka yang menjalani hukuman berat, misalnya ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan lain sebagainya. Nah, kepada mereka ini dikatakan, kalau kamu bersedia untuk dilatih sebentar dan kemudian ditugaskan ke Ukraina, maka setelah 6 bulan kamu akan ditarik dan dibebaskan, bisa bersama sanak keluarga lagi. Ada cerita bahwa seorang istri dan anaknya yang datang mau menjenguk suaminya yang telah dipenjara seumur hidup di sebuah penjara di Rusia, dikatakan bahwa suami kamu sudah tidak ada di sini, suami kamu sudah ada di Rusia, di Ukraina. Jadi ini sengaja dibentuk dan kemudian dikerahkan karena tentara Rusia sendiri tidak begitu ampuh, tidak begitu efektif. Tetapi kemudian terjadi persaingan seperti barangkali yang terjadi di Sudan sekarang ini. Ya, Sudan. Antara pasukan resmi ya dengan milisia. Jadi mereka mengatakan tidak diberikan persenjataan yang cukup, mereka tidak mendapatkan perlindungan yang cukup, bahkan mereka malahan diserang dan lain sebagainya, membuat tentunya Prigozhin sangat marah. Maka dia mengerahkan bala tentaranya untuk kembali ke Rusia, meninggalkan Ukraina, dan mengancam akan
melakukan perjalanan sampai ke Moskow untuk melakukan kudeta barangkali. Dan ini sangat berbahaya karena Putin belakangan ini biar bagaimanapun dia sudah kehilangan pamor. Sebab apa yang pernah dikesankannya sebelum dia melakukan serangan terhadap Ukraina adalah bahwa tindakan atau serangan ke Ukraina itu akan makan waktu hanya sebentar. Belum pun orang selesai barangkali, orang belum sempat barangkali menikmatinya sudah selesai. Nah, kalau Kadyrov, ya ini Chechen satu ini memang sangat pro kepada Putin dan dia memang melihat bahwa banyak tentara Rusia itu yang tidak becus. Padahal senjata mereka itu cukup bagus. Kan sekarang ini di Ukraina terlihat katanya bangkai, kalau mau dikatakan bangkai, dari tentara Rusia yang bergeletakan di mana-mana karena tewas. Karena mereka tidak mendapatkan latihan yang cukup. Mereka seakan-akan diwajibkan ya. Banyak sekarang itu yang di Bali itu, yang ada di Bali itu anak-anak muda dari Rusia di Bali itu ada melarikan diri untuk supaya tidak menjalani dinas wajib militer. Nah, kalau Kadyrov dari Chechen ini dia sengaja berpihak kepada Putin dan dia juga sering mencela bahwa tentara Rusia itu tidak profesional dibandingkan dengan tentara Chechen yang umumnya Muslim dan lain sebagainya. Jadi keadaan di Rusia ini juga sebenarnya agak goncang sekarang ini, walaupun dikatakan Prigozhin sekarang berada di Belarusia. Apakah betul dia di Belarusia, apakah dia mungkin tidak dibiarkan begitu saja atau kemudian akan ditangkap, karena nampaknya Putin adalah orang yang penuh dengan dendam dan kita mengetahui Rusia ini sangat ahli dalam menggunakan racun untuk menghabisi lawan-lawannya. Kita lihat Navalny ya, itu racun seperti polonium, risin, VX, Botox, BTX, Novichok, ini racun-racun yang sangat-sangat luar biasa. Itu misalnya mereka bisa melakukan pembunuhan dengan menggunakan payung. Payung biasa, di ujungnya itu ada benda tajam seperti jarum suntikan. Itu kemudian pernah dilakukan terhadap seorang yang membangkang terhadap Rusia ketika dia menunggu bus di Inggris, di London. Itu bagian belakang lututnya ditusuk dengan payung itu dan dia terasakan tapi melihat nggak ada, barangkali digigit nyamuk atau apa begitu saja dan tidak lama kemudiannya terkapar. Nah, karena biasa di Inggris itu orang bawa payung hitam, kan di London itu suka hujan dan lain sebagainya. Jadi mereka ini terkenal sekali. Rusia ini sangat bengis. Kalau kita melihat, kita baca karya-karya sastranya seperti War and Peace, Perang dan Damai, kemudian kita membaca juga karangan-karangan seperti Dr. Zhivago dan lain sebagainya. Ini memang menunjukkan bangsa yang sangat keras ya, karena itu tadi, karena iklimnya juga sangat keras. Jadi manusianya juga menjadi sangat keras. Nah, kita melihat apa kelanjutan. Apakah Putin memang benar-benar akan memegang janjinya bahwa dia telah memaafkan atau tidak akan menuntut bukan saja Prigozhin tetapi juga tentara di bawahnya atau Wagner ya, laskar-laskar yang ada di bawahnya. Ini kita lihat bagaimana kelanjutannya. Cuma ketika dia menghadapi ancaman dari Prigozhin yang mengatakan akan berbaris menuju ke Moskow, dia juga sempat menghubungi rupanya Erdogan, dia presiden Turki. Minta nasihat atau minta bantuan, wallahu alam kita tidak tahu banyak tentang hal itu. Itu dibalik cerita ya, artinya menjadi sebuah ikon untuk orang tempat berkonsultasi yang sedang konflik ya, Dogan ini. Bang Nuim, apa yang terjadi ketika hari-hari ini orang sedang kumpul? 2,4 atau 2,5 juta muslim akan kumpul di Arafah sebentar lagi. Bang Nuim, ini lagi bergerak semuanya. Hari ini Puan dan Ganjar berangkat, Bang Nuim. Nah, Heng Hong di Indonesia 3 bulan lagi menjelang pemilihan presiden, banyak orang mencari kabar ya, karena sebentar lagi juga akan ada bertemu di sana dengan Pak Anies kah? Apa yang Bang Nuim lihat di setengah presidensial threshold yang masih demikian? Muhammadiyah uring-uringan berbicara hari ini urusan presidensial threshold 20%. Ini cuma ada di Indonesia yang begini katanya. Apa yang Bang Nuim lihat dari cerita perbaikan bangsa ini ke depan, Bang Nuim?
Ya insya Allah baik ya, kita itu harapkan bahwa kalau mereka misalnya pergi haji, ya kita tidak bisa mempertanyakan niatnya, karena dia yang tahu innamal a'malu binniyah, segala niat itu ya kalau orang itu niatnya baik itu terserah kepada dia. Kita tahu Allah SWT mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, apakah niatnya benar-benar untuk melakukan ibadah atau tidak. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh banyak ahli, bahwa di Arafah itu ada yang namanya Jabal Rahmah. Banyak yang bertanya kenapa itu diberikan nama Jabal Rahmah. Jadi alasan dikatakan sebab musababnya di Arafah itulah terjadi pertemuan kembali antara Nabi Isa alaihi salam dan Siti Hawa alaihi salam. Setelah mereka diturunkan ke bumi dalam bentuk ya sebagai, ada yang mengatakan itu sebagai hukuman karena telah melanggar larangan dan sebagainya, tidak memakan buah kulbi. Kalau orang dalam agama Nasrani, agama Kristen itu disebut buah apel, the forbidden fruit, the apple forbidden. Kalau dalam Islam dikatakan buah kulbi, tidak tahu buahnya seperti apa. Tapi mereka diturunkan di tempat yang sangat jauh, berbeda satu dari lain, tetapi kemudian dipertemukan di Padang Arafah. Nah, itu makanya Arafah punya keistimewaan. Nah, kemudian di Arafah itu ada sebuah lembah bernama Urana. Dan di lembah inilah Rasulullah SAW setelah melaksanakan haji, dan jangan lupa Rasulullah itu hanya haji sekali. Rasulullah SAW haji hanya sekali. Nah, itu ada khutbatul wada. Ada khutbatul wada itu khutbah perpisahannya di lembah Urana itu. Jadi nilai Arafah ini luar biasa sebagai tempat ibadah, dan bukan hanya ibadah semata-mata, tetapi sebagaimana halnya dalam hal Islam ini, selain ibadah itu mesti ada implikasinya, mesti ada kaitannya, mesti ada hikmahnya untuk kehidupan manusia. Disitulah Rasulullah SAW menyampaikan yang disebutkan khutbah perpisahan, khutbatul wada, khutbah perpisahan. Itu yang dianggap, ini menarik sekali. Jadi bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah pada akhir haji itu di Padang Arafah, kemudian turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, itu terjadi di Padang Arafah katanya. Nah, disitulah pada itu hari Jumat. Kebetulan pada itu hari Jumat, dan pada tanggal 6 Maret ya kalau disebut dengan di situ Rasulullah menyampaikan pandangan yang kemudian banyak dikupas terus-terusan, pada akhirnya sampai kepada kesimpulan, termasuk oleh seorang bernama Profesor Christopher Wiramantri, seorang Katolik dari Sri Lanka, dan kemudian Count Leon Ostrorok, seorang cendekiawan dari Prancis. Ini mengatakan 1000 tahun, lebih dari 1000 tahun sebelum Barat mengerti apa itu hak asasi manusia, Islam sudah menyampaikannya kepada umat manusia, bukan saja melalui Al-Quranul Karim, tetapi juga melalui itu yang disebutkan khutbatul wada, yang disampaikan khutbah perpisahan yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi pentingnya haji itu tidak hanya melaksanakan ibadah yang disuruh, yang diwajibkan kepada yang mampu, karena pernah ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, dia mau haji tapi dia tidak punya uang, dia mau pinjam, Rasulullah bilang tidak bisa. Itu maksudnya jangan sampai memberikan contoh bahwa itu merupakan beban, bukan, tapi itu kewajiban bagi yang mampu, karena Islam itu kan begitu. Kamu boleh faman kana minkum maridan aw ala safarin, dalam berpuasa dan sebagainya. Kamu kalau sakit, kamu dalam perjalanan, kamu dibebaskan. Jadi Islam itu sebenarnya adalah agama yang memudahkan untuk memberati. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah ini sangat luar biasa. Karena kalau dari Al-Quran, yaitu dari Allah SWT. Tapi kalau ini dari seorang yang mengatakan, ya Allah, ini saksikan, aku telah menyampaikan ini kepada umat manusia, bahwa kamu jangan saling menyakiti, kamu tidak boleh mengambil harta orang lain, bahwa perempuan dan laki-laki punya persamaan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian dikatakan antara lain oleh Count Leon Ostrorok dalam ceramahnya di Universitas London. Itu dikatakan ribuan tahun, lebih 1000 tahun setelah Islam baru Barat sadar akan hak asasi manusia. Sebelumnya, nah ini menarik juga untuk diperhatikan oleh terutama umat Islam, pendengar
Rasil, sebelumnya tiap-tiap pemerintah itu mengakui bahwa ini rakyat aku berhak untuk melakukan segalanya atas mereka, segala macam kezaliman. Jadi kamu ini objek. Datanglah Islam datang, Islam mengatakan tidak bisa. Karena Islam menganggap, perhatikan, Islam menganggap umat manusia. Bukan hanya umat Islam. Islam menganggap umat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami telah muliakan anak cucu Adam. Bani Adam. Dia disebutkan, kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi dalam hal ini, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Jangan sembarangan kamu memperlakukan anak Adam. Nah, itu ajaran Al-Quran. Wahai saudara-saudara, itu ajaran Al-Quran. Jangan tembak begitu aja. Ya, 6 orang jadi tembak begitu, nggak boleh. Walaqad karramna bani Adam. Memang dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, yang terbaik dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan. Kemudian kepada mereka diberikan pilihan-pilihan. Nah, kemudian Islam mengatakan, ini yang paling dahsyat yang disampaikan menurut saya, oleh kaum ini adalah gelar bangsawan Prancis, ya. Kemudian Leon Ostrorok ini mengatakan bahwa dalam Islam manusia itu bukan objek tapi subjek. Kenapa? Ya, coba bayangkan, lihat di Al-Maidah, man qatala nafs bighairi nafsin aw fasid fil ard faka'annama qatala an-nas jami'an. Barang siapa menghilangkan satu nyawa, tidak disebutkan nyawa Muslim, nyawa Hindu, nyawa beda. Man qatala nafs, barang siapa menghilangkan satu nyawa tanpa pembenaran, maka seakan-akan kamu menghilangkan nyawa seluruh kemanusiaan. Nah, ini dia Islam ini. Jadi dianggap manusia itu sebuah pemerintah, misalnya tidak boleh mengatakan, ya itu warga negara kami bisa tembak kapan aja di kilometer 50. Oh enggak bisa. Nggak bisa. Umat manusia akan bertanya, pertanggungjawabkan itu yang kamu lakukan itu. Sebab manusia itu bukan objek, tetapi subjek. Nah, itulah keterangan yang menjadi kesimpulan, antara lain menjadi kesimpulan dari khutbatul wada, yaitu khutbah perpisahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kebetulan pada hari Jumat, tanggal 10 Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijriah. Itu menariknya di situ. Jadi bukan hanya soal haji, tidak, itu juga satu, tapi lihat bagaimana implikasinya terhadap kehidupan manusia yang diatur oleh agama Islam. Barang siapa menghilangkan satu nyawa, apalagi kalau 6 nyawa, barang siapa menghilangkan satu nyawa tanpa pembenaran, maka seakan-akan dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Wa man ahyaha, barang siapa menyelamatkan satu nyawa, itu seperti menyelamatkan nyawa seluruh kemanusiaan. Nah, itu dia ajaran Islam. Mesti tahu ya, itu bukan perserikatan bangsa-bangsa, bukan hak asasi manusia. Itu adalah dari ajaran Islam. 1000 tahun lebih. Masya Allah. Baru Barat terbuka matanya. Ini dikatakan oleh kaum itu. Ada lagi yang dikatakannya, yang menarik juga, karena kita bicara mengenai soal haji ini. Betul. Gimana Bang? Dia juga mengatakan, ini juga sangat luar biasa. Dia mengatakan, coba bayangkan katanya, di dalam Islam itu ada semacam perjanjian antara yang memimpin khalifah dengan umatnya. Sehingga kalau khalifah tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya, maka batal kontraknya sebagai khalifah. Oleh sebab itu, kalau kita lihat misal dalam buku berjudul The History of Sharia oleh seorang bernama Sadaq Al-Qadri, itu dikatakan oleh sebab itu tidak mengherankan kenapa khilafah tidak disukai oleh para penguasa. Karena dalam khilafah terlalu memberati penguasa dan terlalu berpihak kepada yang dikuasai, kepada yang dipimpin. Jadi kepada rakyatnya. Ya. Sampai begitu itu bisa putus. Bisa semacam kalau dalam pernikahan itu terjadi talak perceraian. Kalau di dalam barangkali pemerintahan bisa disebutkan sebagai pemakzulan dan sebagainya. Itu yang diajarkan oleh Islam. Dan dia juga mengutip banyak tentang
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Islam dalam peperangan. Dalam peperangan ya, bukan ditembak begitu aja di kilometer 50, bukan. Tapi dalam peperangan itu ditentukan. Anak-anak jangan dianiaya, perempuan jangan dianiaya, orang tua jangan dianiaya, orang yang sedang beribadah jangan dianiaya, air minum jangan diracuni, pepohonan jangan ditebangi. Dan itu ajaran Islam. Nah, ini kan yang menarik sekali sebenarnya. Luar biasa, hidup ini memang begitu berarti buat ajaran Rasulullah kita. Tapi cemana Bang, ini ada kisah ya. Kan kalau membunuh itu kelihatan langsung. Kalau narkoba ini kan Bang, Teddy Minahasa kemarin itu Pak Polisi pula terbukti berperan aktor intelektual. Tapi yang jadi masalah sekarang narapidana berusaha kendalikan peredaran narkoba. Apakah ini sudah menjadi sebuah perang candu? Kan ini berakibat kepada korupsi, kepada LGBT, geng motor dan lain-lain gitu. Bagaimana Bang sebuah bahaya yang di depan mata ini sedang berlangsung? Setidaknya di negeri tempat Abang lahir lah gitu. Gimana? Silakan Bang. Iya, kalau di Indonesia, jangankan di Indonesia, Bung Ihsan, bahkan di Australia saja baru saja ditemukan narkoba senilai 1,7 miliar dolar. Masya Allah. Nah, tapi tidak dijual kembali, tidak dijual tidak kembali. Diambil, tidak diganti tawas ya. Dalam hal ini saya tertarik karena ini bahayanya sangat luar biasa. Dengan mudah orang bisa candu. Anak-anak bisa diberikan dan kemudian candu dan bisa dijadikan sebagai pion, sebagai pesuruh-pesuruh untuk melakukan jual beli narkoba. Narkoba ini bahaya sekali. Tidak bisa, makanya Islam itu bahkan kopi pun pernah dinyatakan sebenarnya bukan saja makruh, tapi ada yang mengatakan haram. Karena itu merupakan stimulan. Tapi ketika diketahui bahwa dengan minum kopi, orang itu bisa tahan tidak tidur dan dia bisa banyak berzikir dan lain sebagainya, maka dikatakan kopi ini adalah minuman anggur untuk muslim. Karena dia sebenarnya tidak menghilangkan akal. Tidak menghilangkan akal. Narkoba ini menghilangkan akal. Menghilangkan akal manusia. Tapi dalam hal ini, Bung Ihsan, saya tertarik, ini di depan saya nih. Ada sebuah buku bernama Snowing in Bali. Oh ya. Jatuhnya salju, ya. Salju di Bali. Ditulis oleh orang bernama Catherine Bonella. Ini kalau tidak benar, saya pikir wajib diperkarakan penulis buku ini. Dia orang Australia ini, Catherine Bonella. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya Bali itu yang namanya Pulau Dewata, itu merupakan salah satu tujuan terpenting pengiriman narkoba di dunia ini. Tujuan terpenting. Kenapa? Karena dari Bali kemudian katanya disebarkan ke Asia Tenggara, ke Pasifik, Indo-Pasifik, ke Australia, Selandia Baru, ke itu. Nah, ini bahayanya sudah tidak bisa dipungkiri. Karena orang yang terkena ini, yang sudah mengadatan narkoba ini sudah tidak sadarkan diri. Hidupnya itu hanya memikirkan bagaimana mendapatkan narkoba. Maka dia melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat beringas, yang tidak lagi memikirkan akibat-akibatnya. Karena apa? Dia sudah kecanduan dan dia harus punya narkoba. Ini yang mencandukan ini. Makanya pernah, kalau saya tidak salah, Muhammadiyah di Lampung sendiri pun pernah menyatakan bahwa tembakau itu haram hukumnya. Karena apa? Karena tembakau itu kita menganiaya diri kita sendiri. Seorang Muslim tidak boleh menganiaya dirinya. Sedangkan tembakau itu katanya bisa merusak kesehatan. Sekarang diakui di mana-mana oleh para ahli bahwa tembakau itu merusak kesehatan. Jadi begitu tegasnya Islam itu. Hari ini hari narkoba sedunia, Bang Nuim nih. Hari ini hari narkoba sedunia. Betul. Tapi apa yang bisa terjadi kalau sekiranya kerjasama yang begitu, yang terbukti kalau memang betul Teddy Minahasa itu benar, apakah dia satu-satunya? Apakah memang benar kemudian penyaluran dilakukan melalui Kapolsek, Kapolres dan lain sebagainya? Apa jadinya penegak hukum kemudian melakukan hal yang seperti ini? Jadi hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini memang sangat membahayakan. Paling bahaya adalah narkoba ini. Karena narkoba ini dicoba untuk diseludupkan dengan berbagai macam cara, termasuk terutama narkoba buatan yang dibuat narkoba kimiawi istilahnya, itu yang dikatakan oleh Freddy Budiman masuk ke Indonesia itu bentuknya warna-warnanya dan dia tahu siapa tauke yang menjadi levansir, menjadi penyalurnya di Tiongkok sana, dan dia ingin membukakan siapa di Indonesia yang terlibat, tapi
apa boleh buat, dia sudah terlanjur harus menjalani hukuman mati. Ini negeri memang luar biasa Bang Nuim ya. Ini di tengah data bahwa 20% warga negara Indonesia ini potensi sakit jiwa. Kita dengar berita ya, mudah-mudahan pemimpin kita nggak ada yang sakit jiwa ya. Karena sekelas Panji Gumilang pun ini berindikasi mencong yang sekarang banyak orang lagi memperhatikan di Pondok Az-Zaitun yang cukup besar itu. Saya pernah ke sana kira-kira 8 atau 7 tahun yang lalu ya. Tapi apa yang terjadi dengan Panji Gumilang ini? Apa yang Bang Nuim melihat? Sindrom apa yang terjadi dari seorang pemimpin pesantren yang panjang kisahnya ini? Gimana Bang Nuim ini? Ya, kita melihat sekarang dia diperiksa, tapi dia tidak mau diperiksa oleh komisi khusus yang dibentuk oleh Ridwan Kamil. Itu lain cerita. Kalau benar apa yang dia katakan, bahwa dia selalu mengatakan Rasulullah menyebut seakan-akan Quran itu adalah buatan Rasulullah. Ini yang kita tidak terima. Kenapa? Karena ini kesalahan barangkali dalam saya hanya seorang wartawan, broadcaster ya, bukan seorang ustadz dan bukan. Barangkali kesalahan kita tidak memberikan keterangan dan penerangan kepada umat Islam. Kenapa Quran ini begitu sangat luar biasa dan tidak mungkin merupakan ciptaan seorang yang dalam hal ini ummi, yang buta huruf, yaitu Muhammad SAW. Lah kenapa? Buktikan dong. Coba buktikan. Ya, oke, mau dibuktikan. Gampang. Saya cerita sedikit, kasih saya waktu kira-kira 2-3 menit. Silakan Bang Nuim. Ada seorang profesor. Dia profesor non-muslim. Dia profesor dalam bidang matematika. Itu matematika itu luar biasa itu. Dan itu sumbangan Islam tidak bisa diragukan lagi. 1-9 itu, angka 1-9 itu sumbangan Islam karena untuk memperhitungkan faraid, yaitu pusaka. Jadi perlu. Dan 0 diambil dari India. Itu 0 sumbangan India. Tapi Islam luar biasa. Sehingga Al-Jabar dan lain itu, Al-Khabar itu semuanya dari Islam. Jadi tidak bisa. Nah ini dia profesor matematika. Dan dia juga profesor logika. Dan dia juga seorang penginjil ternama. Namanya Profesor Gary Miller. Dalam tahun 1970-an, setelah dia melakukan penginjilan selama 15 tahun kira-kira, dia mengatakan, saya akan melakukan sesuatu yang akan membuat saudara-saudara nantinya menyaksikan umat Islam berduyun-duyun, berbondong-bondong, meninggalkan agama mereka dan memeluk agama Kristen. Dengan cara bagaimana? Saya akan melakukan penelitian terhadap Al-Quran. Dan saya akan nanti tunjukkan kepada umat Islam ayat-ayat yang keliru, yang salah, yang tidak benar, yang bertentangan dengan ajaran ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maka dia pun melakukan penelitian terhadap Al-Quran. Setelah beberapa waktu, ingat ya, dia profesor matematika, logika, dan penginjil. Setelah melakukan penelitian, tahu-tahu dia menjadi Muslim. Masya Allah. Nah, sebab kok bisa? Bagaimana? Ya bagaimana katanya. Nggak mungkin ini kitab ditulis oleh seorang yang buta huruf 1.500 tahun yang lalu. Ya, kok betul? Ya. Coba, mana ini katanya. Ini ada sebuah kota. Ini kota ini tidak diketahui oleh ahli purbakala sama sekali. Namanya Imad. Ini tidak tidak diketahui oleh para ahli purbakala. Tahu-tahu dalam tahun 1973 ketika dilakukan penggalian di Suriah, karena ada satu rupanya bekas-bekas peninggalan lama yang tertimbun oleh pasir, ketika dilakukan penggalian di sana, ditemukan ada sebuah kota bernama Elba. Di Elba ini ada perpustakaannya. Di dalam perpustakaan di Elba ini ditemukan catatan. Dalam catatan itu dikatakan bahwa kota Elba di masa jaya-jayanya punya hubungan dagang dengan kota Imad. Yang tidak diketahui oleh para ahli purbakala. Kok ini ada dalam Quran, bagaimana ini? Baru tahun 79 majalah terkenal Amerika, National Geographic,
membuat tulisan, telah ditemukan sebuah kota bernama Elba dan dari perpustakaannya ditemukan catatan bahwa kota ini pernah berhubungan dengan sebuah kota yang sebelumnya tidak diketahui oleh siapapun. Oleh semua ahli purbakala, ahli sejarah tidak diketahui. Kok bisa ada di dalam Al-Quran? Gak mungkin seorang Nabi Muhammad tulis sendiri ya. Dia bilang bagaimana ini katanya. Dia pun jadi heran. Kemudian dia bilang, ini. Jadi belakangan dia setelah meninggalkan agama Kristen karena dia menganggap Islam masuk akal dan sebagainya. Itu dia mengatakan. Di Kanada itu pernah katanya seorang Muslim memberikan kitab kepada seorang pelaut. Ya orang pelaut yang punya kedudukan lah. Bukan hanya pelaut biasa, bukan anak. Maksudnya barangkali mu'alim atau barangkali kapten kapal, nakoda dan sebagainya. Tentang Al-Quran dalam bahasa Inggris. Ketika kapal ini kembali ke pelabuhan di Kanada itu, dia jumpa lagi dengan kawannya yang memberikan dia kitab. Lalu dia tanyakan, ini Muhammad ini apa seorang pelaut? Enggak, lah dia bagaimana kok cerita cuaca, cerita laut. Dia katanya di padang pasir. Kok bisa cerita tentang hal-hal ini? Jadi sebenarnya kalau kita ingin betul-betul menelaah itu, Al-Quran itu, cobalah lihat Al-Furqan, ayat 53, coba lihat itu. Itu tidak masuk di akal, Bung Ihsan. Ini kita mesti sampaikan kepada umat Islam. Tidak masuk di akal, Al-Furqan 53. Marajal Bahraini, itu kami ciptakan dua laut. Gampang aja, dua laut. Satu airnya manis tawar, satu airnya pahit asin. Tapi kami larang saling mengganggu karena ada dibuat tembok yang tidak terlihat kasat mata. Bila di mana? Coba. Ini ada buku bahasa Inggris. Saya punya buku bahasa Inggris. Kebetulan saja saya beli lah. Ini kok macam Al-Quran nih. Bahasa Inggris ini mengatakan ada satu peristiwa di dunia ini yang aneh bin ajaib. Yaitu kalau kita berlayar dari sungai Amazon, sejauh di Amazon, di Amerika Selatan, sejauh 300 km ke Lautan Atlantik, maka kita temukan di kiri kanan itu air yang berbeda rasanya. Satu asin, satu tawar. Tapi tidak boleh campur, dilarang rupanya. Dalam Al-Quran dikatakan mereka tidak boleh saling agresi. Ada tembok. Sehingga pelaut-pelaut dari Portugis zaman lalu tidak perlu ke darat untuk mengambil air tawar, cukup di Lautan Atlantik. Di Lautan Atlantik itu ada laut berdampingan secara damai, tidak saling mengganggu, seperti yang dikatakan dalam Al-Furqan ayat 53. Mereka tidak boleh saling mengganggu, dilarang oleh Allah SWT. Tapi airnya tawar, satu berdampingan, bisa dibayangkan kalau minyak dengan air tidak bercampur itu masuk akal. Tapi ini air dengan air. Itu satu. Itu satu. Bagaimana dengan kemudian surat dalam Al-Fatir yang mengatakan bahwa kami menciptakan menurunkan hujan untuk menumbuhkan buah-buahan dan lain sebagainya. Dan kami ciptakan gunung-gunung yang berwarna-warni, gunung pelangi. Ya coba silakan. Pendengar Rasil, silakan lihat. Ada tidak gunung pelangi di Jiangsu, di Cina? Ya, mungkin. Jadi kemudian ada satu kesimpulan, ini terakhir. Kesimpulan begini. Kalau betul, ada yang mengatakan bahwa hadis utlubul ilm walau fisin, menuntut ilmu biarpun ke negeri Cina itu daif. Tidak ada suruhan Rasulullah. Tapi setelah adanya ayat ini, setelah diketahuinya ayat ini mau disebarluarkan, kok ada gunung pelangi dan kemudian gunung pelangi itu rupanya di Jiangsu di Tiongkok. Mungkin karena begini ceritanya. Kalau Jibril alaihi salam berhadapan dengan Rasulullah, beliau mengambil wujud manusia katanya. Mengambil wujud manusia. Jadi ada kemungkinan Rasulullah waktu menerima ayat ini menanyakan, ini gunung ini di mana? Mungkin Jibril bisikkan, ini di Cina. Ya, mungkin ya, ini mungkin. Maka itu disambung. Nah, sekarang ini coba bayangkan sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyatakan gunung ini yang terdapat di Jiangsu di Cina adalah warisan untuk umat manusia. Yang ada dalam Quran yang diturunkan, diakui oleh semua manusia, diturunkan hampir 1500 tahun yang lalu.
sampaikanlah kepada umat Islam supaya ini hanya salah satu dari sekian banyak tentang ajaran-ajaran tentang ilmu pengetahuan. Ini penting disampaikan kepada umat Islam supaya mereka tahu bahwa Quran ini tidak mungkin bahasanya itu oleh bangsawan Prancis Leon Ostrorok dikatakan bahasanya the Arabic grammar katanya dalam Al-Quran itu nggak mungkin itu bahasa manusia begitu. Begitulah kira-kira. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau ada yang masih bilang itu bahasanya manusia yang bernama Muhammad SAW, itu ada something wrong dalam. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Bagaimana persiapan Idul Adhanya? Sapi, kambing? Alhamdulillah. Kalau sapi sendirian mungkin tidak sanggup. Oh gitu. Mesti kongsi. Kongsi. Gitu. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Hari Kamis di sana atau Rabu Bang Nuim? Tidak, hari Rabu. Hari Rabu di Australia. Hari Rabu ya. Ya, kini kita di sini lagi belajar berbeda gitu Bang Nuim. Masya Allah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak, Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Pagi ini telah menemani dan selalu ditunggu oleh pendengar. Sampai Senin mendatang. Insya Allah kita bertemu kembali. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.